Halo Sobat Citizen Area, kembali lagi di channel ini. Lagi viral-viralnya ya, lagi trending-trendingnya, ramai diperbincangkan berita-berita tentang kasus tertangkapnya para afiliator binary option. Setelah Indra Kents yang ditetapkan sebagai tersangka, kini Doni Salmanan pun ikut menyusul Indra Kents. Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis ya, dikabarkan dengan pasal berlapis kurang lebih 20 tahun penjara. Dan Doni Salmanan ini sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia juga ini diperiksa selama 13 jam oleh kepolisian. Lalu setelah terbukti bersalah dengan bukti-bukti yang cukup, baru deh Doni Salmanan ini ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online dan juga penipuan. Nah, di sini sebenarnya para afiliator binary option ini untuk yang di luar negeri sebenarnya itu tidak dihukum, karena memang di beberapa negara di luar negeri itu memang melegalkan ya, memperbolehkan perjudian tersebut. Sedangkan di Indonesia ini tidak diizinkan ya, perjudian tersebut tidak dilegalkan. Jadi aplikasi tersebut memang ilegal ya, investasi bodong, jadi disebutnya seperti itu. Nah, tentunya dari tertangkapnya Doni Salmanan juga ini banyak sekali yang menyayangkan ya, karena memang Doni Salmanan ini rajin-rajin berbagi juga ataupun sering membantu orang. Namun pendapat ini tentunya dari para netizen, warganet itu berbeda-beda. Ada yang mendukung Doni Salmanan, ada juga yang menghujat Doni Salmanan karena memang dia baik bagi-bagi karena emang uang orang katanya gitu ya. Tentunya di sini kita menghargai semua orang-orang yang beda-beda pendapat ini, karena memang di setiap mata orang itu ketika ada sebuah kasus, pendapatnya ada yang baik, ada yang enggak, ada positif, ada yang negatif. Itu adalah hak mereka masing-masing untuk mengemukakan pendapatnya tentang kasus-kasus seperti ini, khususnya tentang afiliator binary option ini yang sudah tertangkap di Indonesia. Nah, namun di sini ada beberapa hal ya yang membuat banyak orang yang kebingungan, khususnya untuk orang-orang yang menerima aliran dana ataupun pernah dibantu oleh Doni Salmanan. Nah, salah satunya adalah Reza Arab. Reza Arab ini pernah disawer oleh Doni Salmanan ya. Pernah kita ketahui beritanya sedang trending, bahkan waktu itu dia ini disawer sebesar 1 miliar, dan polisi menghimbau kepada siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan diharapkan segera melapor. Nanti uang tersebut itu kabarnya akan disita ya sebagai barang bukti oleh kepolisian. Tentu selain Doni Salmanan juga ada orang-orang lain yang terbawa, itu adalah Alpirep juga. Dia mengklarifikasi di sebuah Instagram, di story-nya ataupun di berandanya, dia tuliskan bahwasanya dia pernah membuat konten dan waktu itu memang dibantu oleh Doni Salmanan. Jika memang ada hal yang harus dikembalikan untuk melaporkan ke kepolisian, maka Alpirep juga akan mengembalikan uang tersebut, kata gitu ya. Memang waktu itu bikin konten ini, Alpirep ini adalah seorang seniman juga ya, dia ada di channel YouTube-nya. Pokoknya memang dia ini tidak terlibat, dia hanya menerima bantuan dari Doni Salmanan. Memang Doni Salmanan ini adalah salah satu afiliator yang sering terlihat bagi-bagi rezeki kepada orang-orang ya. Jadi sepertinya banyak juga orang-orang yang dibantu oleh Doni Salmanan dengan nominal-nominal yang cukup besar, dan mungkin untuk nominal-nominal yang cukup besar itulah yang mungkin untuk dikembalikan ataupun dilaporkan ke pihak kepolisian tersebut. Namun ada juga orang-orang yang mengkaitkannya dengan Leslar. Waktu itu Rizky Bilar dan Lesti ini menikah dan Doni Salmanan memberikan amplop yang cukup tebal. Nah, para netizen ini menghubung-hubungkannya dengan hal tersebut juga. Apakah memang uang dari Doni Salmanan yang kasih ke pernikahan Leslar tersebut juga harus dilaporkan atau tidak? Nah, ini banyak menjadi sebuah pertanyaan dari para netizen juga ya, khususnya orang-orang yang menerima bantuan ataupun aliran dana dari Doni Salmanan. Nah, Doni Salmanan juga ini pernah bagi-bagi uang di jalanan 100 ribuan ya, di lampu merah waktu itu. Nah, apakah itu harus dikembalikan juga? Tapi menurut saya sih itu kayaknya uangnya kecil, tapi tidak tahu juga sih ya. Karena yang paling penting di sini adalah uang yang paling besar ataupun nominalnya cukup tinggi yang mungkin harus benar-benar dilaporkan ke pihak polisian untuk diberi keterangan ya seperti apa, yang mungkin nantinya akan dijadikan barang bukti juga oleh ke pihak polisian. Nah, di sini memang dari Indra Kents dan Doni Salmanan ini sering kita lihat di media sosial tentang harta-hartanya yang bergelimang harta, dari motornya, mobilnya mewah-mewah, dan ketika ada teman-temannya sesama orang kaya yang menjual motor, jual mobil, itu langsung
cash begitu saja, langsung jadi begitu saja. Tentunya membuat banyak orang menginginkan seperti mereka, membuat orang gila ya, iri, bisa pengen seperti mereka. Tapi ternyata di balik hal itu mereka ini tersangkut dengan kasus hukum di negara ini. Dan ada juga korban yang tertipu ataupun kehilangan uang ataupun kerugian sebesar 20 miliar ya, menurut si abang ini nih, Abang Bewok. Nah, Kang Bewok, Ya. kemarin katanya ada korban baru lagi yang melapor di Baris Krim Polri. Ya, kemarin kita kawal, ada lagi kemarin korban yang melapor, ada 4 orang ya jumlahnya, ada 4 orang, salah satunya itu ada wanita. Ya, ada wanita dan dia masih muda, masih anak gadis, tapi dia terjerumus di dalam ini. Dan karena viralnya kasus ini, akhirnya banyak orang yang tahu ya. Jadi kerugian wanita ini, anak gadis ini, sebesar 20 miliar. Ya, ini sangat besar sekali. Tapi aku yakin masih banyak yang loss puluhan miliar, tapi mereka masih belum muncul. Oke, segera laporkan afiliator kalian. Terima kasih. Nah, mereka ini korban-korbannya ini akan semakin banyak yang melapor ke pihak polisian. Entah akan ditanya tentang kejelasannya ataupun pengembalian dana, apakah memang kerugian mereka tersebut akan dikembalikan ataupun seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti kita akan lihat bagaimana kelanjutan proses dari pihak kepolisian tentang aliran dana tersebut setelah dijadikan barang bukti penyitaan, apakah memang akan dikembalikan kepada korban-korban para afiliator ini atau tidak. Dan bagi yang sudah tahu jawabannya, yang ngerti tentang hal seperti ini, silahkan aja tambah di tulis kolom komentar kalian. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang ingin memiliki kekayaan, harta, dan kesuksesan, sebaiknya kita ini lebih bekerja lagi, lebih keras ya, banyakin cabang usaha kita naikin usaha kita dari kecil-kecilan juga nggak apa-apa gitu. Nanti lama-lama ada kenaikan, nanti banyak cabang, bisa bikin usaha-usaha yang lain. Dan juga kita harus rajin investasi juga ya, harus meluangkan uang tersebut untuk investasi juga bagi yang ngerti investasi. Dan pokoknya dalam hal bisnis itu banyak sekali deh ya para inspirator yang bisa membuat inspirasi bagi kita semua, yang perkataan mereka itu bisa benar-benar perkataannya tidak berbelit-belit, bisa mudah dicerna oleh kita. Jadi itu pembahasan kita pada video kali ini ya, tentang viralnya berita-berita orang-orang yang tertangkap, khususnya para afiliator trading ya, afiliator binary option yang memang di Indonesia sendiri itu masih ilegal ataupun tidak diizinkan, perjudian itu ya. Nah, apa pendapat kalian tentang binary option ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar apa pesan-pesan kalian ataupun apa tanggapan kalian mengenai tertangkapnya orang-orang yang sudah menjadi tersangka, merambah kemana-mana ya, seperti uang aliran dana tadi, seperti itu. Tentunya ini masih menjadi pertanyaan. Buat yang tahu silahkan aja tambah ditulis kolom komentarnya. Oke guys, thank you buat yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas apa lagi nanti, kita ke video selanjutnya.